Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Aku terbangun, ternyata suara jangkrik telah mengantarku ke alam mimpi. Kuamati seluruh ruangan, ada setitik cahaya lampu minyak. Letaknya di utara tungku dapur, itulah satu-satunya sumber cahaya. Bara api di songkoten sudah lama padam, udara cukup dingin, curah hujan makin deras. Aku turun dari bale-bale dengan gerakan slow motion, sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan bunyi. Kuselimuti tubuhku dengan sarung, lalu melangkah mendekati pintu. Kutarik patok pintu, terdengar bunyi gesekan patok dengan daun pintu, namun suara itu larut dalam bunyi hempasan air hujan. Kubuka pintu sebatas muat tubuhku, secepatnya kudorong tubuh keluar. Kemudian, kutarik gerendel pintu pelan-pelan, sampai tertutup kembali. Curah hujan sangat lebat, kakiku tergenang hingga mata kaki. Kuamati situasi sekelilingku, tidak ada setitik cahaya pun. Langit gelap tanpa bintang gemintang, seperti berada dalam sebuah lubang. Untungnya, detil lokasi sudah kuamati sore tadi. Mataku boleh kehilangan fungsi, rekaman lokasi masih terang di ingatanku. Malam ini, feelingku akan mengambil alih kendali. Aku melangkah ke kiri pintu, kuhitung sejauh 5 langkah. Tanganku menyentuh tiang 4x4 inci, ini tiang pertama, kata hatiku. Kuraba permukaan tanah dekat kaki tiang, tersentuh sepotong ranting bambu. Benar, inilah ranting itu, bisik hatiku. Bersiap-siap melangkah ke tiang kedua, bila masuk dari sisi kiri, akan melewati kolong kamar Rani. Di sana ada tumpukan kayu bakar, kemungkinan akan tersenggol kaki. Pasti menimbulkan suara gaduh, pasti membangunkan seisi rumah. Murojok bakal gagal total. Pemuda penjaga kehormatan klan yang berposko di depan rumah pun raman akan memburuku. Berpandu pada tiang pertama, aku bergeser 30 cm ke kanan, lalu berjalan 4 langkah ke tiang kedua. Tanganku menyentuh balok 4x4 inci berikutnya, ini dia tiang kedua, bisik hatiku. Kupeluk sambil mengamati situasi, tidak ada gerakan apapun di sekitarku. Kamu tidak dapat melihat orang lain maka mereka pun tidak dapat melihatmu, meyakinkan hatiku. Teringat ruang makan, lantainya bercelah akibat penyusutan kayu. Ku berharap, lantai kamar Rani bercelah seperti ruang makan. Setelah kuamati berulang kali, tak ada setitik cahaya pun terpancar. Kuamati dinding bersusun sirih, aha, di bawah jendela keluar setitik cahaya. Ini dia lubang untuk Murojok, kataku yakin. Kuhirup nafas dalam-dalam, kutahan sejenak, lalu kulepaskan kembali. Sampai aku merasa tenang dan mantap, tak ada keraguan sedikitpun. Kugeser ranting ke tangan kanan, lalu kumasukkan ke celah dinding bersusun sirih. Ayo mulai, Rani responlah, dorong hatiku. Kugesek ke kiri dan ke kanan, timbul bunyi kresek, kresek, kresek. Kupanggil nama Rani dengan volume suara cukup rendah. Belum ada respon, memang volume suaranya sangat rendah. Aku sendiri pun nyaris tak dapat mendengar, apalagi suara curah hujan sangat keras. Kuteruskan menggesek ranting ke dalam celah dinding, tiba-tiba cahaya menerang. Feelingku mengatakan, Rani sudah mendengar bunyi gesekan ranting. Makanya intensitas cahaya lampu minyak makin membesar. Tapi, aku tidak mendengar suara langkah. Barangkali bunyi hempasan butiran air hujan mengalahkan suara langkah gadis itu. Rani. Bisikku dengan suara pelan. Siapa? Balasnya hampir tidak terdengar. Aku, Niko, jawabku. Benarkah ini Bang Niko? Tanyanya ulang. Benar, bisikku. Rambutku seperti apa Bang? Tanyanya memastikan kata Sandi. Rambutmu harum, jawabku. Ini asli Bang Niko, sebutnya senang. Asli dijamin tidak luntur, candaku. Abang bisa aja, jawabnya.